Selamat malam anak-anak. Malam ini saya mau, sedikit membahas atau mereview materi-materi yang akan, diujikan nanti ketika, PAT ya, di hari Senin besok. Jadi saya harap kalian menyimak dengan baik pembahasan yang saya berikan malam ini. Kalian bisa mempelajarinya di beberapa hari ke depan sebelum ujian. Mudah-mudahan dengan adanya video ini akan membuat kalian memperoleh hasil PAT yang memuaskan ya. Yuk kita sama-sama membahasnya. Yang pertama, bentar ya, saya mau share screen dulu nih. Saya mau share screen. Oke. Mudah-mudahan sudah muncul ya di layar kalian ya. Jadi saya akan membahas kali ini mengenai yang pertama yaitu definisi turunan menggunakan konsep limit. Mudah-mudahan kalian masih mengingat dengan baik gitu ya, definisi turunan menggunakan konsep limit. Nah, kalau kalian lupa, saya udah nulis nih di layar. Definisi turunan menggunakan konsep limit. Bunyinya f aksen x sama dengan limit h menuju 0, fx tambah h min fx per h. Ini merupakan turunan pertama. Nah, ini merupakan turunan pertama fungsi fx. Ya, ini adalah turunan pertama dari fungsi fx. Jadi kalau misalnya saya punya soal fx sama dengan 5x seperti ini, maka kalau kita mau menurunkan menggunakan konsep limit, maka kita bisa menuliskannya f aksen x sama dengan limit h menuju 0 f karena dia bentuknya adalah 5x, kemudian definisinya maunya fx tambah h, maka kita bisa menuliskannya. Ini saya tulis lengkap dulu ya rumusnya, min fx per h. Nah, kita ganti deh. Tadinya fx jadi fx tambah h. Akibatnya limit h menuju 0, ini f, f lagi, ini jadi 5 x plus h dikurangin fx-nya adalah 5x ini per h. Nah, ini sama dengan limit h menuju 0 5x tambah 5h dikurangin 5x per h. Kalian tinggal kalikan ini. Kemudian ada yang bisa saling dihilangkan, 5x dikurangi 5x. Kemudian menyisakan 5h dibagi h, maka h-nya juga kita bisa bagi seperti ini. Akibatnya adalah limit h menuju 0, 5. Ya, atau kita juga bisa menyebutnya kalau limit dari konstanta ya hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Sehingga kita punya jawaban bahwa atau jadi fx sama dengan 5x, turunannya f aksen x-nya adalah 5. Ini kalau kita menggunakan definisi turunan menggunakan konsep limit. Ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah memahami
materi mengenai sifat limit, sebenarnya kalian tidak perlu harus menggunakan konsep limit. Kalian bisa langsung aja ketika fx sama dengan 5x diturunkan, berarti 5. Atau misalnya kita punya soal seperti ini. Saya punya soal fx sama dengan 2x. Sorry, jangan 2x. Fx sama dengan x kuadrat. Seperti ini. Kan pada dasarnya kalau kita menggunakan aturan dari sifat turunan, kita sudah punya jawabannya bahwa turunannya f aksen x-nya sama dengan 2x. Dari mana 2x-nya? 2 ini dari pangkatnya yang diturunkan. Kemudian pangkat yang di sini tadinya 2 dikurangin 1, jadi tinggal pangkatnya 1. Atau kita bilangnya x pangkat 1 atau x aja. Jadi fx sama dengan x kuadrat kalau turunkan jadinya 2x. Gitu ya. Itu kalau pakai sifat. Nah, kalau pakai aturan dari limit bagaimana? Kalau pakai aturan dari limit berarti kita harus menuliskannya seperti ini. F aksen x sama dengan limit h menuju 0. Karena dia awal mulanya fx-nya adalah x kuadrat, maka definisi sesuai dengan definisi berarti dia jadinya adalah x tambah h kuadrat. Ya, karena dia bentuknya kuadrat, ini jadi x tambah h kuadrat. Kalau yang di atas, karena bentuknya 5x, jadinya 5x tambah h. Kemudian ini dikurangi sama x kuadrat per h. Ini kalau dijabarkan lagi, x kuadrat tambah 2hx tambah h kuadrat dikurangi x kuadrat per h. Akibatnya ada yang bisa saling dihilangkan nih. Ya kan? Kemudian baik pembilang maupun penyebut sama-sama punya h. Jadi kita bisa sederhanakan. Jadi limit h menuju 0, 2x tambah h per h-nya sudah hilang. Kenapa hilang? Karena sudah kita bagi dengan pembilang. Ya. Kemudian karena hanya menuju 0, maka artinya h yang ada di sini diganti sama 0. Kalau sudah diganti sama 0, maka jawabannya hanya tinggal 2x. Nah, jadi sama yang ini. Ya, sedikit lebih panjang ya kalau memakai konsep yang limit. Tapi pada dasarnya sama saja. Kenapa? Kenapa perlu kita membahas ini? Karena kadang-kala kita menemukan soal yang ternyata memang harus menggunakan konsep limit. Misalnya begini. Saya punya soalnya limit h menuju 0 seperti ini. Terus saya punya soal gini. X tambah h pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 dibagi H. Nah, kalau begini, kan ini artinya dia adalah turunan terhadap sebuah fungsi. Ini artinya adalah awal mulanya fx-nya adalah X pangkat 3. Patokan yang mana, Bu? Patokan yang ini. Mau diturunkan menggunakan konsep limit. Nah, nanti kalian tinggal menguraikan nih bentuknya. Atau kalian bisa juga kalau misalnya, Bu, saya nggak mau pakai konsep limit tadi. Menurut kalian mungkin agak sedikit lebih panjang misalnya. Atau kalian mungkin agak kesulitan. Kalian ubah dulu nih bentuk limit yang tadi ini menjadi bentuk fungsi. Patokannya adalah yang di belakang ini. Ini patokannya. Fx sama dengan X pangkat 3. Baru kalian habis itu turunkan. Fx pangkat 3 turunannya berarti pangkatnya dulu nih, pindahin ke depan. 3 X pangkat, karena diturunkan berarti pangkatnya harus dikurangi 1. Berarti 3 dikurangi 1 jadinya 2. Nah, selesai. Ya. Jadi fx sama dengan x pangkat 3, turunan pertamanya adalah 3x kuadrat. Bu, saya maunya pakai definisi yang limit tadi. Boleh, silakan. Kalian jabarkan. Nanti ujungnya akhirnya juga jawabannya seperti ini. Coba lagi ya. Kalau misalnya ini namanya jadinya kalian mengkombinasikan antara definisi turunan dengan menggunakan konsep limit dengan sifat si turunan itu sendiri. Ini misalnya saya mau kasih limit h menuju 0
1/X tambah H pangkat 2 nih. Dikurangin 1/X pangkat 2 per H. Nah, kalau ini berarti fx-nya adalah 1/X kuadrat. Ingat, patokan yang ini fx-nya. Oh, berarti kalau mau diturunkan, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Cara yang mudah, sebelum diturunkan, ubah dulu pangkatnya, naikin ke atas jadi min 2. Jadi ini pindah ke atas. Ya, jadi X pangkat minus 2. Baru kalau sudah diturunkan. Ingat, pangkatnya dulu pindahin ke depan, kemudian dikalikan X pangkat. Tadi ingat, yang namanya turunan, pangkatnya dikurangin 1. Berarti min 2 dikurangin 1, jadi minus 3. Berarti artinya min 2. Nah, balikin lagi nih. Karena ini pangkatnya negatif, supaya jadi pangkat positif, kembalikan lagi jadi 1/X pangkat 3. Atau boleh juga kita tulisnya min 2/X pangkat 3. Seperti itu. Ya, ini kisi-kisi yang pertama, yaitu menggunakan definisi turunan dengan konsep limit. Kalian bisa mencoba dengan soal yang lain, berlatih dengan soal yang lain, supaya jauh lebih lancar lagi. Ya, atau kalian nanti boleh kalau tidak paham boleh menghubungi ibu lewat WA. Demikian pembahasan pertama kita, ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan yang berikutnya. Terima kasih.